Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa bi 'afwihi tukaffiru adh-dhunubi was-sayyi'at, wa bi karamihi tuqabbilu al-'ataya wal qurbat, wa bi lutfihi tustaru al-'uyub waz-zallat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila biqawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi quddatil anami fil anha'il bilad. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil, wa 'idun sharifun jalil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk, yang penuh kegembiraan ini. Senantiasa kita kumandangkan takbir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat-Nya, sehingga hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman serta nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan segala ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk ibadah salat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan saat ini khatib mengajak kaum muslimin dan seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkan kepada diri sendiri juga kepada hadirin sekalian tentang betapa pentingnya hari Idul Adha sebagaimana hari yang disyariatkannya ketika peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang termasuk dalam agama Islam yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syariat hari raya Idul Adha ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana keluarga yang agung senantiasa dipenuhi dengan ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan juga Nabi Allah Ibrahim adalah termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena sebagian besar daripada para nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini tidak lain nasabnya bersambung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pernah dikatakan dalam satu riwayat, tatkala ketika Nabi Allah Ibrahim sedang mengembalakan hewan ternaknya,
Di suatu bukit, beliau sedang asik duduk di atas batu. Beliau sambil berzikir, senantiasa lisannya tidak pernah kering kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Allah membanggakan Nabi Allah Ibrahim di hadapan para malaikatnya. Sampai Allah bilang, wahai Jibril, ketahuilah bahwa sesungguhnya kekasihku Ibrahim alaihissalam, dimanapun tempatnya, kapanpun, beliau selalu berzikir kepadaku, bertasbih kepadaku, hatinya tidak pernah lalai sedikit pun. Lalu malaikat pun berkata, wajar saja wahai Allah Rabbul Alam, karena kedatinya ia telah engkau titipkan harta, hidupnya bergelimang harta. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikatku, ketahuilah, jangan sekali-kali kau berburuk sangka, karena sesungguhnya aku lebih tahu darimu. Aku melihat di dalam hatinya tidak ada sedikit pun hati yang kosong kecuali diisi dengan rasa cintanya kepadaku. Hari ini jika engkau ragu kepadanya, maka turunlah ke bumi, buktikan, ujilah dia atas seizinku. Lalu singkat kemudian malaikat turun ke bumi dengan menjelma sebagai manusia biasa. Dan kemudian beliau menghadap kepada Nabi Allah Ibrahim yang kebiasaan sehari-harinya mengembala hewan ternaknya. Tatkala itu beliau sedang berzikir bagaimana kebiasaannya, kemudian malaikat datang dengan rupa manusia seperti biasanya mengucapkan salam. Dan pada saat itu malaikat berkata, wahai Ibrahim, dari mana hewan ternak ini sebanyak ini? Kemudian Nabi Allah Ibrahim menjawab, ini semua adalah milik Allah, semuanya yang telah dititipkan kepadaku. Kemudian malaikat itu pun bertanya lagi, wahai Ibrahim, sudihkah engkau, maukah engkau memberikan satu ekor saja kepadaku? Kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata, bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepertiga dari hewan ternak ini akan menjadi milikmu. Lalu kemudian malaikat seraya berkata, Subbuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah malaikat bertasbih pertama kalinya, kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata kembali, wahai fulan, jika engkau mau satu kali lagi bertasbih kepada Allah, maka sepertiga lagi akan menjadi milikmu. Lalu kemudian malaikat mengulang kembali. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata lagi, wahai fulan, jika engkau mau satu kali bertasbih kepada Allah, maka seluruhnya hewan ternak ini menjadi milikmu. Dan kemudian malaikat ketiga kalinya bertasbih kepada Allah, sehingga malaikat pun bingung. Ya, karena seluruhnya sudah diberikan kepada beliau. Lalu apa yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim? Wahai fulan, seluruhnya hewan ternakku sudah menjadi milikmu. Lantas apa lagi yang mau kau kehendaki dari diriku? Lalu akhirnya malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menanyakan hal apa yang harus dilakukan setelah itu, karena semuanya sudah diberikan kepada malaikat tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampaikan kepada Ibrahim seluruhnya hewan ternak yang dimilikinya untuk segera dikorbankan, berikan kepada fakir dan miskin. Pernah satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim
pernah mengorbankan 1000 ekor domba kibat dan juga 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Masya Allah. Bahkan kendati itu beliau mengatakan bahwa kurban yang beliau lakukan ini belum seberapa, belum ada apa-apanya. Dan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya beliau dikaruniai anak keturunan yang soleh dan Allah menginginkan beliau untuk menyembelihnya sekalipun, maka beliau akan laksanakan perintah tersebut demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim memang belum dikaruniai anak dengan pasangannya Siti Sarah. Selang berlalu Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, bermunajat, Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Lalu tidak perlu waktu lama bagi Allah untuk mengabulkan doanya. Kemudian dijawab oleh Allah, Fabashirnahu bigulamin halim. Allah kabulkan sebagai kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bahwa beliau telah dikaruniai anak yang menjadi seorang anak yang pertama dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Allah Ibrahim sedang diliputi rasa kegembiraannya yang begitu dalam, sampai-sampai dia hampir lupa bagaimana janjinya yang pertama. Lalu kemudian Allah tagih janjinya, apakah dengan kehadiran anaknya sebagai bentuk cintanya akan teralihkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru akan melupakannya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang pertama turun dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satujiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, ketika Nabi Allah Ibrahim bersama putra tercintanya, seraya beliau berkata, wahai anakku Ismail alaihissalam, ketahuilah sesungguhnya aku bermimpi melihat engkau telah kusembelih. Apa pendapatmu? Pikirkanlah. Kemudian tidak pakai pikir lagi, Nabi Allah Ismail berkata, wahai ayahku tercinta, jika itu betul-betul perintah Allah, maka kerjakanlah apa yang menjadi perintah kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim pertama kali mendapatkan perintah tersebut pada malam 8 Zulhijjah atau disebut Yaumut Tarwiyah, di mana Nabi Allah Ibrahim sedang merenung, bukan meragukan, akan tetapi ingin berusaha mencari kebenaran, apakah ini betul-betul perintah Allah atau justru ini hanya bisikan setan. Lalu kemudian tepat pada 8 Zulhijjah atau disebut Yaumul Arafah, mimpi itu terulang kembali. Mimpi yang sama, bahwa beliau diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya. Dan sampai pada tanggal 10 Zulhijjah di malam hari, mimpi itu terulang kembali. Sehingga Nabi Allah Ibrahim membulatkan tekadnya, yakin atas perintah Allah untuk menyembelih anaknya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
setelah Nabi Allah Ibrahim membulatkan tekadnya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali putranya juga Nabi Allah Ismail alaihissalam yang siap mengorbankan jiwa dan raganya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, Nabi Allah Ibrahim telah siap melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun kendati itu, ketika mau dilaksanakan penyembelihannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan seekor domba kibas yang besar. Sebagaimana ayat setelahnya turun, wa fadainahu bizibhin 'adzim, dan kami tebus anak tersebut dengan seekor domba yang besar. Sungguh nyata ketaatan dan kesabaran yang digambarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putra tercintanya Nabi Allah Ismail alaihissalam, sehingga dengan peristiwa kurban tersebut menjadi syariat yang berlanjut sampai kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana hari kurban tersebut dilaksanakan setiap pada hari Idul Adha, berikutnya juga sampai pada hari Tasyrik, yang kemudian sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam membuat malaikat terkagum. Begitu mulianya, begitu taatnya beliau, begitu cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai merelakan sepenuhnya, sehingga dengan kekaguman tersebut malaikat bertakbir, dan takbir tersebut dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Sebagaimana yang lazim kita katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kemudian takbir itu menjadi syariat yang disunahkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari keteladanan Nabi Allah Ibrahim dan juga putra tercintanya Nabi Allah Ismail alaihissalam bisa kita ambil hikmah. Sebagaimana hikmah yang pertama, bahwa tidak ada nikmat yang lebih berharga selain daripada nikmat iman serta nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, segala nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini, baik itu berupa tahta, harta, keturunan dan lain sebagainya, tidak akan kita dapati nikmat yang sejati kecuali nikmat tersebut akan membawa kita kepada nikmat yang hakiki, yaitu nikmat kelak di akhirat. Dan yang ketiga, ketika kita mengaku beriman, mengakui kita beriman kepada Allah, maka niscaya tidak mungkin Allah membiarkan seorang yang mengaku beriman akan tetapi tidak ada ujian untuknya. Maka sudah barang tentu seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah sudah pasti akan melalui ujian sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mengukur sejauh mana kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mampu menghadapi segala ujiannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebenaran serta memberi kekuatan untuk mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعد جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح القرآن. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بفضله، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون.